Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai filsafat manusia. Apa itu manusia pada hakikatnya dan siapa itu sebenarnya manusia? Bagaimana perkembangannya? Itu kita akan diskusikan pada materi kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Bayangkan saja dalam diri manusia, sifat-sifat yang ada pada makhluk lain itu ada pada diri manusia. Yang pertama, manusia memiliki nafsu yang notabene itu merupakan sifat dari iblis. Di sisi lain, dia juga memiliki sifat yang taat, memiliki kepatuhan, yang mana itu merupakan sifat dari malaikat. Bahkan manusia memiliki keistimewaan berupa akal yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lain. Artinya apa? Di sini manusia memiliki ruang jadi pemimpin untuk memikirkan segala sesuatu yang ada di muka bumi, untuk menemukan berbagai solusi dari setiap permasalahan. Atau justru semakin memperburuk keadaan, semakin memperkeruh persoalan. Dan itu semua tergantung pada diri manusia. Yang mana diri itu yang dipilih? Apakah diri yang cenderung mengarah pada hal-hal yang positif? Apakah manusia mampu menggunakan akalnya sebagai bentuk keistimewaan manusia? Artinya cara berpikir dan cara bertindak semua didasarkan atas siapa yang memberi akal. Tidak lain adalah Tuhan. Atau manusia dengan egoismenya menggunakan akalnya pada hal-hal yang semakin menjauh pada Tuhannya. Hal ini juga beberapa sudah banyak tertuang dalam Al-Quran bahwasannya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, bahkan memiliki 3 sifat sekaligus dan memiliki satu hal yang spesial bahkan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Itulah kenapa berpikir bagi manusia itu adalah sebuah keharusan untuk menjaga baik secara individu atau membuat aturan secara kelompok agar semuanya tercipta harmonisasi dalam setiap bidang kehidupan. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya eksistensi manusia itu sebagai individu. Ada beberapa tahapan yang mana ini akan menggambarkan sebuah jiwa, gitu ya. Karena filsafat manusia ada beberapa tokoh yang menjelaskan bahwa ada 2 komponen penting dalam manusia, yakni jiwa dan raga. Jiwa ini termasuk juga alam pikiran, bagaimana manusia mampu berpikir, termasuk juga nafsu dan hal-hal lain yang bersifat emosional. Itu adalah bagian dari jiwa. Dan raga itu adalah fisik yang sebenarnya tidak memiliki arti apa-apa jika tidak memiliki jiwa yang mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah tahapan estetis, yang mana pada tahap ini manusia masih mengorientasikan tujuan hidupnya itu pada kesenangan.
pada hal yang duniawi, pada hal-hal yang mampu memuaskan dirinya sendiri. Yang mana prinsip dari hedonisme atau kesenangan ini menjadi passion gitu ya, menjadi hal yang terus diinginkan dan terus dipelihara selama fase estetis ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa fase ini adalah manusia hidup seakan-akan tidak memiliki prinsip, tidak memiliki jiwa yang murni sebagai satu makhluk yang tadi dipenuhi dengan keistimewaan. Dalam fase ini juga yang menguasai adalah, yang mendominasi adalah nafsu dan juga naluri seksual. Kenapa? Karena tujuan hidupnya itu tidak digantungkan kepada sebuah keteraturan, tidak pernah digantungkan kepada hal-hal yang sifatnya mengikat, hal-hal yang sifatnya itu menuntut komitmen, sehingga apa yang dilakukan itu semata-mata hanya karena mood emosional. Apa yang ingin dilakukan, dia lakukan tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan aturan-aturan yang berlaku. Inilah gambaran dari manusia pada tahapan estetis. Apa konsekuensinya? Akhirnya manusia hidup untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Dia tidak pernah mementingkan, dia tidak pernah memikirkan kepentingan-kepentingan yang ada di kelompok. Nah, yang kedua, kemudian pada fase atau tahapan etis. Pada tahap ini manusia melakukan pertobatan gitu ya, atau saya lebih suka menggunakan istilah penyesuaian. Bagaimana kemudian orientasi kesenangan yang ada pada tahapan estetis ini kemudian mulai disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan norma yang ada di masyarakat. Disesuaikan dengan nilai-nilai yang eksis di sekeliling kita. Artinya, manusia di sini mulai memikirkan bahwa dirinya hidup tidak hanya secara individual, tapi dia hidup secara sosial yang membutuhkan orang lain gitu ya, yang hidup dalam sebuah istilahnya itu dia hidup dalam sebuah ikatan-ikatan, dalam sebuah aturan-aturan yang bisa saja memaksa mereka untuk tertib gitu ya. Dan kemudian mereka mulai memikirkan nilai-nilai universal yang kemudian itu mampu menciptakan keteraturan, mampu menciptakan harmonisasi. Nah, sehingga nilai-nilai yang dijunjung tinggi, maksud saya pada fase ini adalah nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai universalisme. Sehingga pada fase ini manusia mulai sanggup gitu untuk menolak sebuah tirani atau kuasa yang bersifat represif atau non-represif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, dengan prinsip-prinsip yang dianutnya. Artinya pada tahap etis ini manusia kemudian mulai memiliki prinsip yang jelas gitu ya terhadap tujuan hidupnya, siapa yang diikuti dan siapa yang harus ditinggalkan. Sesuai dengan etika, sesuai dengan nilai, dan sesuai dengan kesepakatan umum atau nilai-nilai universalisme. Oleh sebab itu, memang pada tahap etis ini manusia mulai menggunakan rasionya bukan hanya dari sisi emosional, tapi juga rasio untuk menciptakan berbagai kesepakatan, untuk menciptakan nilai-nilai yang dianggap baik
nilai-nilai yang kemudian dianggap mampu untuk membuat ketertiban, mampu membuat harmonisasi pada setiap bidang-bidang kehidupan. Inilah gambaran manusia pada tahap etis. Dan yang ketiga adalah pada tahap religius. Tahap ini merupakan fase yang paling tinggi, gitu, fase yang paling mulia, yang mana manusia mulai melebur pada realitas Tuhan. Atau kalau dalam bahasanya Cak Nun gitu ya, kalau teman-teman sering melihat Ma'iyah atau video-video Cak Nun, ada istilah manunggaling kaula Gusti. Tuhan sudah melebur pada diri manusia. Sehingga orientasi-orientasinya, apa yang dilakukan, itu tidak lagi mementingkan rasionalitas, tetapi hanya bertujuan untuk menuju, untuk mencari, untuk melayani Tuhannya. Dari apapun yang dilakukan, bekerja itu untuk Tuhan. Kemudian apalagi apapun yang dilakukan itu semata-mata adalah untuk Tuhan, karena merasa dirinya ini hanya bagian kecil yang diciptakan Tuhan, gitu ya. Kemudian apa yang dijunjung tinggi pada fase ini? Yang dijunjung tinggi adalah keyakinan-keyakinan subjektif, gitu ya. Jadi manusia memiliki prinsip yang semakin kuat tentang arah dan tujuan hidupnya. Tidak hanya menggunakan rasio, tetapi sudah pada tahapan keyakinan. Sudah tidak lagi mempertanyakan itu masuk akal atau tidak. Selagi itu, dia meyakini bahwa itu benar, berdasarkan keyakinan yang disandarkan pada ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran kerohaniannya, gitu ya. Maka dia tidak akan ragu untuk melakukan berbagai sesuatunya. Konsekuensinya apa? Kemudian manusia pada fase ini berani menerima subjektivitas transendennya, gitu. Jalan Tuhannya itu diterima, dia dengan mudah menerima apa yang sudah ditakdirkan pada dia. Jadi tugasnya itu tidak lain adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan di dunia ini tidak lebih, ya, dari upaya-upaya untuk semakin mendekatkan diri, mencari jalan menuju keridhaan dari Tuhannya. Ini menjadi fase manusia yang sangat mulia, gitu ya, atau sangat sudah melalui beberapa fase pencarian ketika manusia mulai hanya menggunakan emosinya, kemudian mulai menyadari bahwa dia hidup sebagai makhluk sosial yang kemudian harus menggunakan rasionya ketika bertindak, harus mempertimbangkan, harus memikirkan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dilakukan, yang mana harus mulai menyesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai universal yang ada pada lingkungan sekitar kita. Kemudian setelah melewati dua fase ini, manusia mulai pada tahapan yang lebih tinggi lagi, yakni melebur kepada realitas Tuhan. Hidup adalah hanya sebuah ranah atau sebuah ruang melaksanakan perintah-perintah dari Tuhannya. Ini kemudian menjadi fase dari perkembangan manusia dari sisi filsafat, gitu ya. Sehingga teman-teman kemarin banyak mempertanyakan atau banyak mencari tahu, gitu ya, tentang bagaimana realitas sufi, apakah itu sama dengan filsafat. Itu adalah tahapan-tahapan dari eksistensi manusia yang kemudian dalam fase ini digambarkan dalam 3 tahapan, gitu ya. Dan sufi itu merupakan
tahapan yang ketiga, bagaimana mereka sudah mulai meninggalkan realitas yang ada di dunia, tetapi pikirannya benar-benar adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai jalan yang dipilihnya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas keterkaitan filsafat manusia ini dengan struktur jiwa dalam pandangan psikologi. Sebenarnya tidak berbeda jauh karena psikologi ini juga sebagai salah satu cabang gitu ya dari filsafat yang kemudian juga mencoba membedah secara lebih spesifik gitu ya tentang jiwa, yang mana pada tahapannya mencoba dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah the ID atau ego. Seperti pada penjelasan sebelumnya, pada tahapan ini manusia masih dipenuhi dengan hasrat-hasrat atau sumber dan nafsu kehidupan. Emosional adalah menjadi penekanan utama dalam tahapan ini, yang orientasinya tidak kurang, tidak lebih adalah sebuah kepuasan. Sehingga apa yang dihasilkan adalah pribadi-pribadi yang individualis, yang egoistis, yang antisosial, bahkan amoral. Karena yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri secara individu. Berbeda kemudian dengan bagian tengah, gitu ya. Kalau di penjelasan sebelumnya adalah sebuah penobatan. Kalau dalam istilah psikologi ini disebut sebagai sadar norma, gitu ya. Sadar aturan dan sadar nilai tentang apa yang melingkupi dirinya, tentang siapa saja yang ada pada sekitarnya dan apa yang harus dia lakukan ketika hidup berdampingan dengan yang lain. Sehingga orientasinya adalah sebuah objektivitas dan realistis begitu ya. Bagaimana manusia itu mulai berpikir objektif, mulai berpikir realistis. Mereka harus mulai mentaati berbagai keteraturan, mulai mengikuti sebuah ritme-ritme kehidupan yang sudah menjadi kesepakatan bersama atau dinilai sebagai objektif gitu ya. Yang pada akhirnya ini akan menimbulkan sebuah keseimbangan atau harmonisasi gitu ya. Kalau pada penjelasan sebelumnya itu merupakan menjadi manusia yang lebih mengedepankan aspek-aspek sosial gitu ya. Kalau dalam istilah psikologi ini menjadi pribadi yang seimbang. Di satu sisi dia sebagai individu, dia bisa menggunakan emosinya, dia bisa menggunakan rasionya untuk berpikir. Ya. Dan berpikir itu kemudian bisa kita kategorikan pada 2 hal. Yang pertama adalah berpikir secara individu. Artinya manusia itu juga diberi kesempatan untuk menginternalisasi, untuk memikirkan ulang realitas apa yang ada di sekeliling mereka. Kemudian mereka, manusia ini mencoba untuk mengeluarkan gagasan, mengeluarkan pendapat tentang apa yang dirasakannya, tentang realitas yang ada di luar dirinya. Pada tahap ini, manusia itu bisa dikategorikan menjadi 2 sisi. Yang pertama adalah realitas individu yang ada pada diri, dan yang kedua adalah realitas sosial yang ada pada di luar diri. Pada tahap ini manusia mulai mampu untuk menyeimbangkan realitas yang ada pada diri, realitas internal, dan realitas yang ada pada di luar diri sebagai realitas eksternal. Ini akan berdialektika terus-menerus gitu ya. Berdialog antara apa yang ada dalam diri dan apa yang ada dalam luar diri. Sehingga
apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah dia sebagai diri itu bisa berpikir secara merdeka, secara bebas, tapi di sisi lain bagaimana agar kebebasan itu tetap sesuai dengan koridor-koridor yang ada pada luar diri manusia, yang ada pada lingkungan sosial mereka. Inilah gambaran dari manusia di bagian tengah. Kemudian yang terakhir adalah bagian atas atau sering disebut sebagai superego. Superego ini merupakan nilai tertinggi yang mengedepankan budi nurani. Jadi nilai-nilai yang terkandung bukan hanya nilai-nilai objektivitas dan realistik gitu ya, tapi mulai menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi agama, yang mana pada dasarnya itu adalah sebuah realitas sosial, bukan realitas diri. Tetapi dengan kapasitas dirinya yang sudah banyak menyesuaikan, banyak berpikir, mencoba menyesuaikan antara realitas yang ada pada dirinya dan realitas yang ada pada dunia sosial, pada tahap tengah, pada bagian tengah. Kemudian manusia ini mulai berpikir tentang estetika, tentang etika maksud saya, tentang budi nurani, bagaimana lebih meningkatkan kapasitas manusia, tidak hanya mulai menyeimbangkan, tetapi mulai menjunjung tinggi tentang etika dan aspek-aspek religiusitas. Sehingga pada fase ini yang dihasilkan adalah kesadaran atas norma yang tinggi gitu ya. Bukan hanya norma-norma formal, aturan-aturan yang sudah disepakati bersama secara umum, tapi di sini manusia sudah mampu membentuk kebudayaan. Artinya kebudayaan-kebudayaan ini tidak harus bersifat luas gitu ya. Ini adalah sebuah hasil dari internalisasi individu tadi. Jika ketika apa yang diinginkan dalam diri itu kemudian dinilai masih perlu ditingkatkan lagi dalam bentuk kearifan lokal, maka dia mencoba membentuk kebudayaan-kebudayaan baru yang mungkin saja itu tidak terjadi pada masyarakat secara umum, tapi itu menjadi ciri khas, menjadi identitas dirinya dan lingkungan sosial terdekat mereka. Tapi apa yang dilakukan pada tahap ini juga tidak bertolak belakang gitu ya, tidak mendapatkan konfrontasi dari dunia sosial yang lebih luas. Tapi kemudian dunia yang lebih luas, masyarakat yang lebih luas itu memandang manusia dengan kebudayaan lokalnya ini sebagai sebuah realitas yang unik, yang mampu dia ciptakan dari hasil perenungan antara dirinya sebagai individu yang merdeka, yang mampu berpikir bebas, dengan realitas sosial yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan kebudayaan lokal yang coba dia bangun ini mampu semakin meningkatkan atau mendekatkan diri seseorang kepada religiusitas, kepada nilai-nilai etika, dan semakin meninggikan budi nurani. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling tertinggi, fase manusia yang paling tertinggi dari tahapan-tahapan yang pernah dilalui. Nah, kondisi ini memang tidak banyak berbeda ya dengan penjelasan saya sebelumnya pada filsafat manusia yang dilihat dari sudut pandang filsafat murni dengan dari sudut pandang psikologi. Tapi bagaimana pada aspek psikologi ini lebih mengedepankan pada sebuah pemisahan antara diri dan sosial, yang kemudian mampu menjelaskan bagaimana diri di satu sisi memiliki kapasitas untuk berpikir secara bebas,
Dan di sisi lain dia juga harus berhadapan dengan lingkungan sosial yang bisa saja membatasi cara berpikirnya, kemampuan dia dalam menyesuaikan, dalam bentuk hal-hal baru yang tetap tidak bertentangan dengan koridor-koridor nilai-nilai yang ada di lingkungan sosial. Ini adalah sebuah keistimewaan manusia sebagaimana yang sudah ada pada slide pertama tadi, bahwa manusia itu memiliki keistimewaan. Nah, tahapan-tahapan manusia ini menjadi bukti bahwa dari ketiga komponen, dari nafsu, kemudian kepatuhan, dan juga akal, ini kemudian terus berdialog dan menciptakan manusia-manusia seperti yang tergambar pada tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan tadi. Sekian untuk pengantar dari filsafat manusia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.